Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perbedaan karomah, sihir, dan mukjizat? Karomah berbeda dengan sihir. Sihir muncul di tangan orang fasik, zindik dan orang kafir yang tidak mengikuti syariat. Sedangkan karomah hanya muncul pada orang yang sungguh-sungguh mengikuti syariat. Karomah juga berbeda dengan mukjizat. Karomah muncul pada orang yang bukan nabi, sedangkan mukjizat muncul pada diri nabi. Selain itu, para rasul dituntut untuk menampakkan mukjizat, demi memperkuat dakwahnya apabila iman kaumnya tergantung pada penampakan mukjizat itu. Lain halnya dengan wali, baginya tidak wajib menampakkan karomah. Bahkan wali dituntut untuk menyembunyikan karomahnya, karena pada umumnya penampakan karomah itu tidak diperlukan. Sebab posisi wali hanyalah pengikut. Dia mengajak orang-orang kepada Allah cukup dengan hikayat dakwah Rasul yang telah tegas kerasulannya. Dia mengajak orang-orang dengan lisan Rasul, bukan dengan lisan nafsunya. Seorang Rasul perlu menampakkan bukti, karena dia bertugas menggelar hukum syara, dan menasah hukum-hukum yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Dia perlu menampakkan bukti yang menunjukkan kebenaran bahwa apa yang dikabarkannya itu berasal dari Allah Ta'ala. Ketahuilah, bahwa di mata para pembesar sufi, karomah dipandang sebagai bagian dari tipuan bagi jiwa, kecuali apabila dipergunakan untuk menolong agama Allah, atau membuat kemaslahatan. Sebab bagi mereka, Allah lah yang melakukan semua, bukan mereka. Ketahuilah pula bahwa, para wali adalah orang-orang yang bermakrifat kepada Allah. Mereka berusaha sungguh-sungguh melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan dan berpaling dari ketundukan pada hasrat nafsu. Para wali terdiri dari beberapa kategori. Ada di antara mereka yang tidak termasuk dalam kategori jumlah terbatas, seperti diisyaratkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mufradun, telah mendahului. Ketika ditanya tentang siapa yang dimaksud Al-Mufradun, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang asyik dengan zikir kepada Allah. Zikir telah menanggalkan beban-beban berat mereka, sehingga di hari kiamat mereka datang menemui Allah dengan beban yang sangat ringan. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Ada pula wali yang masuk dalam kategori jumlah terbatas. Abdullah ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mempunyai manusia-manusia pilihan. Di antara makhluknya, Allah mempunyai 300 orang yang hatinya seperti hati Nabi Adam alaihi salam. 7 orang yang hatinya seperti hati Nabi Ibrahim alaihi salam. 40 orang yang hatinya seperti hati Nabi Musa alaihi salam. 5 orang yang hatinya seperti hati malaikat Jibril. 3 orang yang hatinya seperti hati malaikat Mikail. Dan 1 orang yang hatinya seperti hati malaikat Israfil. Apabila di antara 1 orang yang hatinya seperti Nabi Adam mati, Allah akan menarik 1 orang yang hatinya seperti Nabi Ibrahim untuk menggantikan posisinya. Apabila di antara 1 orang yang hatinya seperti Nabi Ibrahim mati, Allah akan menarik 1 orang yang hatinya seperti Nabi Musa untuk menggantikan posisinya. Apabila di antara 1 orang yang hatinya seperti Nabi Musa mati, Allah akan menarik 1 orang yang hatinya seperti malaikat Jibril untuk menggantikan posisinya. Apabila di antara 1 orang yang hatinya seperti malaikat Jibril mati, Allah akan menarik 1 orang yang hatinya seperti malaikat Mikail untuk menggantikan posisinya. Apabila di antara 1 orang yang hatinya seperti malaikat Mikail mati, Allah akan menarik 1 orang yang hatinya seperti malaikat Israfil untuk menggantikan posisinya. Dan apabila di antara 1 orang yang hatinya seperti malaikat Israfil mati, Allah akan menarik 1 orang yang ada di muka bumi untuk menggantikan posisinya. Merekalah para wali Allah, merekalah orang-orang yang hatinya tidak pernah takut, dan hati mereka tidak terpengaruh oleh problematika urusan duniawi. Jumlah mereka tidak bertambah maupun berkurang dari setiap masa. Abu Naim meriwayatkan, umatku yang pilihan pada tiap kurun sebanyak 500 orang. Jumlah mereka tidak berkurang sampai datang keputusan Allah, seperti diisyaratkan di dalam hadis. Di kalangan umatku akan senantiasa ada sekelompok orang yang menyelamatkan kebenaran. Mereka tidak dibahayakan oleh orang-orang yang menentang mereka, hingga datang keputusan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keputusan Allah itu seperti angin lembut yang padanya ruh setiap orang mukmin laki-laki dan perempuan dicabut. Dan pada saat itu kiamat sudah sangat dekat, hampir tak berjarak. Ketahuilah bahwa penghuni alam kubur itu hidup dengan kehidupan sesudah mati.
Mereka berpikir, mendengar, melihat dan mengetahui orang yang berziarah, serta menjawab orang yang mengucapkan salam. Mereka saling berkunjung sesama penghuni kubur. Mereka juga merasakan rasa sakit orang-orang yang masih hidup di dunia. Dari mereka muncul sesuatu yang hebat dengan kuasa Allah. Mereka merasakan nikmat kubur atau siksa kubur. Amal baik orang yang masih hidup diperlihatkan kepada mereka. Jika yang mereka lihat adalah amal kebaikan, mereka memuji Allah, merasa gembira dan mendoakan pelakunya agar bertambah-tambah kebaikan dan senantiasa berada dalam kebaikan. Apabila yang mereka lihat dari penghuni dunia itu adalah amal buruk, mereka berdoa, "Ya Allah, kembalikanlah mereka kepada ketaatan, dan tunjukilah mereka sebagaimana Engkau telah menunjuki kami." Sungguh mereka beramal bukan dengan amal baik. Para penghuni kubur itu juga mengetahui keadaan mereka yang masih di dunia, bukan sekadar amal-amalnya saja. Sungguh, mati hanyalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Apa yang kami uraikan ini berdasarkan sunnah dan kesepakatan para ulama, bahwa orang-orang yang telah mati itu hidup di alam lain. Kehidupan mereka tak ubahnya kehidupan orang yang hidup di dunia, mereka bisa mendengar. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis marfu, sesungguhnya mayit apabila telah dikubur dan orang-orang yang mengantarnya beranjak pulang, ia mendengar suara sandal mereka saat mereka beranjak pergi. Wallahu a'lam bishawab.